itu boleh menagih, Iya. tetapi tidak boleh disburse. Oh. Jadi tetap aja yang namanya utang kan harus bayar. Itu banyak yang bilang nggak usah dibayar. Karena banyak juga sih orang ya komplain lah, ini kok bunganya tinggi. Pengaduan ya Iya. di AFI maupun OJK Iya. itu kebanyakan memang gali lubang tutup lubang. Iya. Nah, Nah itu lapornya kemana sih Pak? Nasabah banyak yang nanya tuh ke kita melapornya kemana nih kalau ada DC yang nggak sopan gitu ya, atau Ke AFI. ngaco, ke AFI, ke bisa, OJK, ke OJK bisa. ya ke OJK, terus ke YLKI bisa juga ya Pak? Kita belum connect ya. Belum connect ya? Cuman Tapi mungkin mereka OJK kita ya? connect. Oh oke. Artinya connectnya apa? Kita udah punya sistem dengan OJK. Itu pengaduan di Udah OJK. mirroring ya, Itu Pak? Udah mirroring. Oh nanti ditarik gitu ya. Iya. Terus kemudian dilihat siapa Iya, aja yang iya. platformnya. Dan itu langsung dari Langsung ya? OJK-nya. Nah kemudian dari kalau zaman dulu waktu zaman BI ya itu dilakukan mediasi antara si kalau dulu banknya dengan si yang debiturnya, terus kemudian BI duduk sebagai mediator. Kalau zaman sekarang untuk yang P2P sama ya, ada mediasi juga ada ya. Bisa Proses mediasi ya? dari OJK. Oh, dari Jadi OJK. ada lembaga penyelesaian sengketa ya. Oh, oke. Untuk khusus untuk P2P lending, Pak? Apa Itu di kayaknya general? untuk semua Gitu general, semua. tapi kadang-kadang lembaga ini menjadi mediator. Oh, Cuman lebih banyak kita yang mediasi. Kalau dia masuknya ke OJK ya OJK, kalau masuknya ke AFI Ya, Oh, AFI. AFI juga bisa melakukan mediasi Yes. ya. Jadi nasabahnya dihubungin, nasabahnya datang, Iya. cuma mediasi ya. dan AFI akan follow up dan menghubungi nasabahnya. Nah, tuh teman-teman ternyata ada loh proses mediasi. Jadi teman-teman juga harus proaktif untuk menanyakan sejauh mana hasil laporannya, di follow up oleh lembaga-lembaga tersebut ya. Iya. Jadi jangan nanti nulisnya di sosmed marah-marah. Lebih Nggak membangun tepat, nih ya. nggak tepat. Iya, lebih Jadi, membangun ya. ekosistemnya tuh nggak serang-serangan gitu, Iya. jadi Iya. mas sehat gitu ya. Iya, lebih Iya. sehat ya. Dan nggak tepat menurut Iya, saya. betul. Jadi Iya. kalau di sosmed juga percuma kan. Iya, nggak ada solusi. Solusi, Iya, no betul. way out. Kalau umpamanya langsung ke AFI atau OJK kan Iya. lebih terarah. Iya. Dan tentunya juga harus melampirkan bukti-bukti. Bukti-bukti sekali lagi Nah, itu. seperti banyak yang dilakukan itu yang tidak terverifikasi bukti itu Komplainnya. cukup banyak. Cukup banyak gitu loh. ya? Iya. Oh iya gitu Jadi, ya. Jadi hanya lapor aja tapi nggak ada bukti yang dimaksud bukti itu adalah mungkin nomor pinjaman gitu ya. Ya, KTP, Terus Nomor yang bisa platformnya dikontak, ya gitu. gitu. Ya, mesti jelas. Seperti Ya. dari 8.128 pengadu itu 35% tidak terverifikasi. Oh, tidak terverifikasi itu maksudnya? Terverifikasi itu dia nggak punya bukti, dia nggak kasih bukti, dihubungin Nggak atau bisa. dihubungin nggak bisa, nomor teleponnya nggak Nggak aktif ada, yang dia iya. kasih. Ya. Jadi ada banyak oke. sekali. Memang kalau kita lihat pengaduan itu tinggi ya, gede ya. Iya. Tetapi yang tidak terverifikasi juga banyak. 35% tuh besar. Betul. Besar. Nah, sekarang itu dulu itu pengaduan ke AFIN Iya. maupun OJK itu lebih banyak illegal. Oh, Nah, oke. kalau mengadu ke kita kan Iya. Iya. salah sasaran kan Iya, betul. dulu. Nah, sekarang karena mulai dibasminya illegal masih tetap banyak Masih. juga di angka 32% Iya, Iya. itu dari tinggi. total pengaduan. Memang penagihan fintech ilegal itu drastis turun. Ada 40% ya. Iya. Ada 40% turun ya pengaduan tentang illegal fintech ya. Iya. Iya. Ke baik AFI maupun Ke OJK. OJK. Ya. Sekarang kalau misalkan gini, dia waktu ngajuin, waktu dia pinjam, itu perusahaan fintech itu terdaftar, ya kan? Terus kan kalau terdaftar kan udah boleh melempar pinjaman juga kan? Nah, terus kemudian setelah dia berjalan berapa bulan, terus ternyata daftarnya itu dicabut, izinnya nggak keluar nih, kan banyak kejadian gitu. Banyak juga yang nanya sama kita ya.
boleh itu diterusin nggak atau dibayar nggak gitu loh pinjamannya, itu gimana tuh statusnya? Harusnya dibayar. Tetap Karena, harus dibayar. Setahu saya aturan OJK yang mengembalikan tanda daftar ataupun proses perizinnya nggak lanjut, Iya. itu boleh menagih, Iya. tetapi tidak boleh disburse. Oh. Jadi tetap Oke, aja yang harus namanya dibayar utang kan loh, harus teman-teman. bayar. Itu banyak yang bilang nggak usah dibayar, tetap harus dibayar. Iya. Kecuali kalau pinjol ilegal itu nggak Iya. usah dibayar. Ya, Itu kan betul. Pak Mahfud juga bicara gitu, nggak usah dibayar. Betul. Itu penting, itu mesti dibedain Iya. karena di beberapa channel YouTube itu dipukul rata gitu loh Pak. Jadi maksudnya ya udah nggak usah bayar. Kalau gitu. Padahal izinnya dicabut atau Betul. tanda daftarnya dikembalikan. Itu kan sebenarnya kan waktu meminjam kan dia Masih statusnya terdaftar. illegal. Iya. Legal. Legal. Ya kan? Jadi kewajiban tetap kewajiban harus ya. harus utang harus Oke. dibayar. Utang harus Oke. dibayar. Kalau misalkan ada juga yang nanya nih, dia udah lapor nih, terus belum ada follow up gitu ya dari OJK atau AFPI, terus DC-nya datang nih ke rumah, dia mesti ngapain ngadepin DC-nya? Dia mesti bilang bahwa saya udah lapor gini atau gimana tuh? Atau diajak ngobrol aja DC-nya? Saya rasa kalau umpamanya ada masalah, Ya, dia udah lapor ke AFPI dan desk collection-nya datang, ya bisa dibicarakan bisa bahwa dibicarakan ya. ini loh, saya UP-nya. saya udah lapor lagi Nah, diselesaikan sama AFPI ataupun OJK dan Oh, platformnya. ya. Itu Teman-teman bisa, tuh, boleh. iya. Tapi tentunya memperlihatkan bukti bukti-buktinya dia gitu. sudah lapor. Nah, gitu. nanti biasanya desk collection-nya itu pulang ke kantor, field collection-nya pulang ke kantor, nanti hubungin lapor. platformnya dan Ya. diverifikasi lagi ya kan, Oke. bener nggak? Nah, biasanya platformnya akan hubungin AFPI ataupun OJK. Kita udah hampir sampai yang terakhir nih Pak Encik, tapi ada satu pertanyaan yang terakhir tuh, bagaimana Pak Encik melihat potensi industri ini ke depan ya, dan apa aja yang harus dibenahi agar ekosistem industri ini menjadi sehat? Nah, kalau kita lihat ya data dari World Bank itu sebenarnya kebutuhan kredit Ya. di Indonesia sebesar 2.650 triliun. Wow, itu as of akhir tahun 2021. 2016. 2021 ya. Oh 2021, Nah. oke. 2.650 triliun. Sementara yang sudah Ya. di Serve. serve Ya. oleh industri Industri jasa keuangan. keuangan seperti bank, Ya. multi-finance dan Ya. sebagainya itu baru sekitar 1.000 triliun. Ya. 50% ya. Ya. Jadi Gapnya lebih dari 50% ya. Iya. jadi ada 1.650 triliun kebutuhan dana. Iya. Nah, sementara dari 1.650 triliun itu kan fintech baru sekitar 300 triliun. Berarti ada 1.350 triliun. Ya. Wow, big opportunity. Iya, tuh. sehingga dari itu juga banyak, hampir 70% itu yang unserved, unbanked, Iya. Iya. ya kan? Sehingga kalau ditanya bagaimana ke depannya industri fintech ini, market peluang masih Besar sangat sekali. besar sekali, Iya. masih kebuka. Iya. Kita juga baru sebenarnya fintech kalau di total semua baru 300 sampai 400 triliun, masih banyak. Iya, itu yang legal ya. Iya. Nah, makanya illegal kenapa bisa masuk ke situ? Karena kebutuhan Karena ini gapnya gede. terlalu gede. Gapnya yang gede, reserve, masuk empuk dia. Iya. Tetapi cara mereka yang yang tidak. tidak Iya. beretika, Iya. tidak Itu yang merusak kemanusiaan. ekosistem ya, Itu yang merusak. merusak. Dan Iya. kedepannya ini karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan cepat Iya. di Indonesia terutama, Mm-mm. fintech ini akan menjadi salah satu industri yang quote-unquote di Perlukan. primadona mungkin. Iya. Iya, betul. Nah, makanya sekarang itu ada digital banking, Iya. ada digital bank dan Iya. sebagainya, itu yang akan sejalan dengan fintech untuk bagaimana mengcover 1.300 triliun ini. Pak, dengan peluang yang sangat besar seperti ini,
kalau menurut Pak Encik apa aja nih yang harus dibenahi supaya industri ini menjadi sehat? Ya, yang paling pertama adalah kita memperkuat ya sekarang ini kan OJK sudah melakukan memperkuat dengan adanya peraturan yang baru ya, OJK baru itu akan sangat mendukung supaya industri ini sehat. Semakin sehat ya. Yang kedua asosiasi juga terus-menerus melakukan pembenahan. Pembenahan antara lain membuat SOP, membuat training, membuat nanti ini ada sertifikasi. Ya, asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia ini sedang besok ada konvensi nasional, sedang melakukan lembaga sertifikasi profesi fintech Indonesia. Nah, ini juga akan jadi nanti mulai dari CEO, direktur, di bawah level direksi, lapisan itu semua harus certified ya. Ya kita benahin dulu internalnya gitu loh. Nah, kalau semua sudah ikut, maksudnya sudah fundamentalnya udah fundamentalnya udah kuat. Nah, industri ini bisa lebih sehat lagi, bisa take off lebih tinggi lagi ya. Dan terutama edukasi kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat juga edukasi, jadi ada paralel dua. Kita membenahi di internal dan kita terus melakukan edukasi dan literasi ya. Kita juga masuk ke kampus-kampus. Ini sebentar lagi. YouTube channel kita kita nih edukasi karena ini loh Pak, kita peduli aja karena kita bekas orang-orang lama di bank dan kita peduli terhadap apa yang terjadi di industri karena dulu kita ngalamin ya waktu kartu kredit mulai bangkit tuh terseok-seoknya sama seperti apa yang terjadi di TV ya. Makanya kita merasa terpanggil, kita benar-benar kita edukasi itu ini banget, nggak ada sponsornya nih Pak, jadi benar-benar kita senang aja gitu loh karena kita peduli aja gitu ya. Nah mudah-mudahan banyak juga orang-orang yang akan seperti itu ya, punya kapabilitas dan dia lakukan lebih banyak edukasi. Kita memang terus melakukan edukasi dan ini nanti kita lagi tunggu beberapa aturan-aturan dari OJK yang harus kita lakukan literasi, apakah ada kewajiban edukasi lagi setiap platform nanti akan dikoordinir oleh asosiasi AFPI ya. AFPI akan terus-menerus melakukan edukasi. Betul. Teman-teman, itu ya tadi episode kali ini kita sudah bahas semuanya pertanyaan-pertanyaan dan concern dari teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan banyak lagi session seperti ini dengan Pak Anci dan mungkin dari platform yang lain. Jadi ditunggu ya episode berikutnya.